Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Supaya merubah sistem dan mekanisme pelayanan di Lapas Kelas 225, kami telah membuat diagnosa terkait dengan awal pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebelumnya, kondisi umum Lapas Kelas 225 masih terjadinya praktek KKN, pungli, dan gratifikasi. Akibatnya menimbulkan iklim dan budaya kerja saling curiga dan berprasangka. Terus yang kedua, masih sering terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang. Akibatnya menimbulkan kekecewaan kerja dan perlakuan birokrasi yang tebang pilih. Ketiga, masih terjadinya praktek diskriminasi pelayanan. Akibatnya menimbulkan kerawanan gangguan kamtib baik internal maupun eksternal. Yang keempat, pelayanan publik belum seperti yang kita harapkan. Akibatnya pelayanan berjalan lambat, berbelit-belit, dan prosedur tidak ada kepastian. Yang terakhir, kinerja belum efektif dan efisien dan akuntabel. Akibatnya menghambat proses pelayanan baik secara internal dan eksternal. Selanjutnya, kami menentukan sasaran reformasi birokrasi terkait dengan kondisi real Lapas Kelas 2B25. Sasaran pertama, maraknya KKN, pungli, dan gratifikasi. Kondisi yang diharapkan bersih dari KKN, pungli, dan gratifikasi. Sasaran kedua, penyalahgunaan wewenang. Kondisi yang diharapkan proporsional, profesional, transparansi, kelayakan, dan kepatutan. Sasaran ketiga, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Kondisi yang diharapkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja berkualitas. Yang keempat, buruknya pelayanan publik. Kondisi yang diharapkan melayani publik dengan prima. Sesuai dengan program pemerintah tahun 2014 sampai 2025, bahwasanya pelayanan birokrasi harus profesional dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan negara yang maju. Untuk itu, Lapas Kelas 225 mengupayakan percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani dengan item-item bersih dari KKN, pungli, dan gratifikasi. Kedua, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ketiga, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan berkualitas. Program percepatan reformasi birokrasi Lapas Kelas 225. 1. Penataan struktur pegawai. 2. Penataan kebutuhan pegawai. 3. Penataan sistem penempatan pegawai, the right man, the right place. 4. Job description, pembagian tusi dalam rangka profesionalisme pegawai. 5. Implementasi sistem elektronik job. Yang keenam, upaya peningkatan pelayanan publik. Yang ketujuh, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Kedelapan, upaya peningkatan layanan hak dan kesejahteraan pegawai. Yang 9, upaya efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana pegawai. Percepatan reformasi birokrasi di Lapas Kelas 225. Yang pertama, mendapatkan dan menyatukan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai. Yang kedua, berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan membentuk tim reformasi birokrasi. Yang ketiga, menetapkan area perubahan. Yang keempat, menetapkan tata kelola berbasis kinerja. Yang kelima, menginformasikan upaya dan hasil kerja secara berkala. Ketujuh, melaksanakan monef kinerja. Yang kedelapan, menindaklanjuti hasil monef kinerja. Implementasi dari adanya area perubahan ini adalah 1. Menciptakan role model. Yang kedua, mewujudkan agen perubahan. Yang ketiga, memunculkan kelompok integritas. Yang keempat, menimbulkan kelompok budaya kerja. Zona integritas Lapas Kelas 2B25. Lapas Kelas 2B25 membangun komitmen bersama untuk merubah menjadi satuan kerja yang mengadopsi transformasi dalam upaya
menuju satuan kerja wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dengan prinsip pencegahan korupsi, pungli, dan gratifikasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan program-program sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan menyampaikan korelasi zona integritas dengan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas Lapas Kelas 25 menuju BPK BPPM merupakan role model pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan unit kerja pemasyarakatan. Lapas Kelas 25 diharapkan menerapkan transformasi dijadikan prinsip-prinsip pembangunan zona integritas. Transformasi harus diterapkan dengan alasan: 1. Gaya hidup masyarakat sudah berubah. 2. Tuntutan masyarakat sudah berubah. 3. Gaya pelayanan harus mengikuti dan mau berubah. 4. Pelayanan wajib memenuhi standar dengan optimalisasi teknologi. Yang keenam, peralihan layanan konservatif menuju layanan transformatif. Proses pembangunan zona integritas di Lapas Kelas 25. Langkah-langkah yang kami lakukan: yang pertama, penataan penempatan pegawai. Yang kedua, penataan ruang kerja pegawai. Yang ketiga, penataan sistem mutasi dan promosi pegawai secara terbuka. Yang keempat, penataan disiplin pegawai. Yang kelima, penerapan kode etik pegawai. Yang keenam, penanganan benturan kepentingan pegawai atau konflik interest. Yang ketujuh, pengukuran kinerja individu. Yang kedelapan, mapping spot-spot layanan publik. Yang 9, keterbukaan informasi publik. Yang ke-10, penandatanganan fakta integritas. Kita akan sampai pada tahapan-tahapan akhir, yaitu tahapan pembangunan zona integritas di Lapas Kelas 25. Dengan langkah awal adalah pencanangan pembangunan zona integritas. Dengan langkah-langkah: 1. Pelaksanaan sosialisasi, membangun komitmen di semua lini bagian dan pemangku kepentingan, baik dari sisi pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dengan teknik tatap muka, rapat, briefing, dan benderisasi. Yang kedua, pelaksanaan membangun komitmen untuk tidak melakukan tindakan KKN, pungli, dan gratifikasi dengan proses penyumpahan pegawai dengan disaksikan rohaniawan. Ketiga, penandatanganan dokumen fakta integritas pegawai secara serentak. Yang keempat, penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas disaksikan oleh Forkompimda dan mitra kerja. Kelima, publikasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju BPK BPPM secara luas dan online. Tahapan selanjutnya adalah proses pembangunan zona integritas menuju BPK BPPM di Lapas Kelas 25 dengan langkah-langkah: 1. Pembentukan kelompok kerja untuk melakukan identifikasi satuan kerja. Yang kedua, kelompok kerja bekerja secara profesional sesuai dengan area kerja atau area identifikasi. Ketiga, kelompok kerja melalui Kalapas Kelas 25 mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk ditetapkan sebagai usulan satuan kerja berpredikat zona integritas menuju BPK BPPM. Yang keempat, pada saat ini Lapas Kelas 25 menunggu tim penilai internal TPI untuk melakukan self assessment. Salam pemasyarakatan, salam